janji-Mu itu tidak pernah gagal Tuhan. Dan Engkau tak pernah terlambat menolong kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami yang maha baik, yang setia, dan anugerah-Mu selalu baru setiap pagi, tak ada habis-habisnya dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, yang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa, sekarang berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, urapi kami semua, anugerah kami hikmat dan pewahyuan daripada sorga dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Senang sekali. Hari ini Rabu 17 April 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya ya. Nah, tadi sebelum dimulai doa fajar, saya diingatkan begini Bapak Ibu sekalian, bahwa Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Dan apa yang kita kerjakan ini tidak sia-sia. Ada sesuatu yang dahsyat yang sedang terjadi di alam roh melalui apa yang kita doakan, apa yang kita kerjakan. Sebab ketika kita menyembah, memuji Tuhan, hati kita diarahkan kepada Tuhan, seperti yang ditulis di dalam kitab Tawarik, Tuhan itu matanya menjelajah seluruh bumi, ya. Untuk apa? Melihat dan mencari orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Waktu Tuhan mendapati kita, hati kita fokus kepada Tuhan tanpa pamrih, karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan, itu membuat hati Tuhan terpesona akan kita. Maka itu percayalah, kalau kota dan negeri di mana kita tinggal itu diberkati, mengalami kesejahteraan itu karena doa-doa kita. Kalau keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, itu juga karena kita yang dari waktu ke waktu tidak pernah jemu-jemu untuk bersekutu dan berdoa kepada Tuhan. Maka bonus-bonus itu Tuhan anugerahkan kepada kita. Maka itu pesan saya, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Seperti seekor induk ayam
ketika dia mengerami telur-telurnya, dia nggak tahu, ya kan, apa yang terjadi di dalam telur itu. Kalau dia lihat kepada kondisi telurnya, di luar itu nggak ada perubahan apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Tapi induk ayam itu dengan setia mengerami telur-telurnya itu, dan ketika waktunya tiba, maka muncullah anak-anak ayam itu. Ya, mungkin hari ini di antara kita, waktu kita berdoa, kita punya kerinduan yang kuat tentang sesuatu. Mungkin kita sedang make a wish, kita sedang berharap sesuatu terjadi dalam hidup kita. Sementara kita berdoa, berdoa, dan berdoa kayak-kayaknya, kelihatannya, sepertinya tidak ada perubahan apa-apa. Bapak Ibu sekalian, percayalah kepada apa yang saya katakan pada hari ini. Sesungguhnya sesuatu sedang terjadi di alam roh. Maka itu Tuhan bilang, kalau kita tidak menjadi lemah, kita pasti menuai apa yang kita tabur, kita pasti menuai apa yang kita rindukan, seperti tema kita sepanjang tahun 2024 adalah tahun tuaian, ya. Nah, hari ini saya akan sampaikan bagian yang ketiga tentang iman yang sehat. Karena di bulan April ini subtema dari gereja kita ini kan healthy life, hidup yang sehat. Tubuh ini sehat itu adalah penting sekali Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak berhenti di situ saja. Kalau cuman tubuhnya sehat tapi roh dan jiwanya tidak sehat, maka sia-sialah hidup kita ini. Jadi kita harus sehat secara roh, jiwa, dan tubuh. Ya, kita lihat, maaf Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang keleleran di pinggir jalan. Ya, entah dia punya rumah atau tidak punya rumah. Orang itu sedang sakit jiwanya, tapi banyak kita mendapati tubuh mereka sehat, ya kan? Maaf, mungkin makannya mengais-ngais dari tong-tong sampah, ya. Jangan dikira di New York nggak ada orang yang seperti itu, ya. Ya, mereka makan makanan modelnya seperti itu, tapi kita melihat tubuhnya kuat, sehat, dan kekal. Ya, kalau tubuhnya sehat, tapi jiwanya nggak sehat, rohnya nggak sehat, itu sia-sia. Sebaliknya, rohnya sehat, jiwanya sehat, tubuhnya tidak sehat juga sia-sia. Maka itu kesehatan di dalam Tuhan itu adalah kesehatan yang komplit. Ya, kita sudah belajar bagaimana memiliki iman yang sehat. Yang pertama yaitu kita harus mengenal firman Tuhan. Yang kedua, kita diajar bersama-sama bagaimana kemudian firman Tuhan yang kita kenal itu kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita sudah belajar pentingnya untuk kita mengandalkan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu dicurahkan ke dunia ini. Dan Roh itu sudah ada di dalam hidup kita, yaitu untuk menolong kita. Dan yang keempat, pentingnya untuk bersekutu dengan orang-orang yang percaya. Ingat 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Ya, pergaulan yang buruk akan merubah kebiasaan yang baik itu menjadi buruk. Ya, satu kali dalam puasa raya 40 hari yang baru selesai beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu sekalian, ya, saya dan istri itu jam makannya, jam buka puasanya sama, ya. Jadi misalnya kami puasa dari jam berapa sampai jam berapa itu kami sama. Tapi dengan anak saya, Kesia, nggak sama karena dia bekerja dan pilihannya juga berbeda, ya. Jadi satu kali Bapak Ibu sekalian, ya,
waktu Kesia ada di rumah, tiba saatnya dia buka puasa, saya mendampingi Kesia itu ya waktu Kesia makan, ya Kesia makan. Sedangkan saya sudah selesai jam makannya, ya. Dan kemudian karena dia lapar, ya dia buka puasa, dia bilang begini, wah enak banget ini, makanannya enak banget. Wah, mama ini patut mendapat reward ini, luar biasa masakannya, enak banget, enak banget. Terus Keisha bilang, Pak nggak makan, udah papa udah tutup, udah sudah puasa ya, besok baru makan. Aduh, enak banget, enak banget. Saya tuh duduk persis di sebelahnya Keisha. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ya, kemudian yang terjadi saya ambil piring, ya kan? Dan saya juga mulai ambil makanan yang katanya Keisha enak banget, enak banget. Dan saya yang sudah tutup puasa, buka puasa lagi hari itu untuk yang kedua kalinya ya. Itu baru pergaulan seperti itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu melihat dengan siapa kita bergaul. Karena bergaul itu mau percaya atau tidak percaya itu akan mempengaruhi iman kita, ya. Kalau kita bergaulnya ya dengan orang-orang yang memiliki iman yang sehat, iman yang benar, percayalah Bapak Ibu sekalian, kita akan punya iman yang sehat ya. Tapi kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang imannya nggak sehat, ya itu kalau nggak sehat itu kan artinya sakit, ya kan? Maka kita juga akan punya iman yang sakit atau iman yang tidak sehat. Dan itu akan kemudian nanti dibuai menjadi tingkah laku atau perbuatan kita. Ya. Nah, yang kelima, hari ini kita akan belajar. Mari kita lihat dari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Ya, perhatikan ini. Kalimat ini luar biasa. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata beban dan dosa itu bisa merintangi, menghalangi kita untuk kita memiliki iman yang sehat. Yesus sendiri, waktu masih ada di atas muka bumi ini, ya dia berkata kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak, marilah yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, datanglah kepadaku, serahkanlah bebanmu kepadaku, maka kamu akan mendapat kelegaan. Bapak Ibu sekalian, ya tidak ada manusia di atas muka bumi ini, baik itu pendeta maupun jemaat biasa, baik itu orang yang sudah mengenal Tuhan maupun tidak mengenal Tuhan, yang tidak punya beban, Bapak Ibu sekalian, yang tidak punya masalah itu nggak ada. Semuanya punya beban. Tinggal sekarang bagaimana kita menghadapi beban itu. Kalau kita mengenal firman Tuhan, kalau kita bergaul dengan Tuhan dan menghidupi firman itu, saya percaya Bapak Ibu sekalian ketika beban itu datang dalam hidup kita. 1 Korintus 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi, itu tidak pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan kita. Itu pencobaan, itu beban, itu adalah pencobaan atau beban yang biasa-biasa saja.
Maka itu Bapak Ibu sekalian, waktu beban itu berusaha untuk merintangi iman kita, ayo beban itu diserahkan kepada Tuhan. Karena memang Tuhan yang menantang kita, Tuhan yang menyuruh kita, Tuhan yang memerintahkan kepada kita. Ya serahkan kepada Tuhan. Seperti saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lampau, kalau kita punya arloji, jam tangan kita rusak, ya jangan dibawa ke bengkel mobil, Bapak Ibu sekalian. Bawalah ke tukang arloji, ya kan? Kalau punya mobil rusak, bawalah ke bengkel mobil. Demikian juga kita manusia adalah buatan Allah, made in Allah, ciptaan Allah, diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau ada beban dalam hidup kita, mari Bapak Ibu sekalian carilah Tuhan dan serahkan beban itu kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kelegaan. Bukan hanya beban yang harus kita tanggalkan, ya. Ini luar biasa ayat ini memakai kata menanggalkan. Ya, menanggalkan itu adalah hal yang mudah sekali. Misalnya Bapak Ibu lagi pakai jaket, ya kan? Dan kemudian menanggalkan jaket, membuka jaket itu hal yang mudah, ya. Seperti hari-hari ini di New York karena memasuki musim semi, ya, itu kan cuacanya berubahnya cepat banget, ya kan? Paginya dingin, kemudian siangnya tiba-tiba panas, ya. Nah, saya bilang sama istri saya, kita bawa jaket yang tipis-tipis, ya. Karena waktu keluar rumah, misalnya sedang cuacanya dingin, ya kita pakai jaketnya. Nanti waktu siang, kemudian cuacanya panas, ya tinggal ditanggalkan aja jaketnya. Begitu mudahnya. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, setiap beban, setiap dosa, ya bukan hanya beban tapi dosa, itu sebetulnya mudah untuk ditanggalkan. Tinggal mau atau tidak mau. 4 tahun saya hidup di dalam dosa, ya. Kaki saya tidak dirantai, tangan saya juga tidak diikat. Sebetulnya mudah sekali untuk menanggalkan dan meninggalkan beban dan dosa itu. Tapi karena saya memilih, sesungguhnya saya memilih untuk tidak mau menanggalkan, tidak mau meninggalkan dosa dan beban itu, maka 4 tahun saya jatuh bangun di dalam dosa. Ingat, ya, Roh Kudus itu sudah dicurahkan dalam hidup kita untuk menolong kita, ya. Rasul Paulus pernah bilang begini dalam Roma pasal 7 ayat 19 sampai 24. Ini ayat bagus banget Bapak Ibu sekalian. Roma pasal 7 ayat 19 sampai 24. Rasul Paulus bilang begini, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini Paulus jujur banget, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya percaya sadar atau tidak sadar kita kadang-kadang mengalami hal yang seperti ini. Saya tahu Bapak Ibu adalah orang-orang yang dicintai dan dikasih oleh Tuhan. Sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal itu dari hidup kita yang sia-sia, dari hidup kita yang penuh dosa, kita dijadikan orang yang benar. Tapi ada kecenderungan kita itu kepingin berbuat yang baik, ya, tapi kemudian yang kita lakukan itu perbuatan yang jahat, ya. Ada berapa banyak kita mendengar hal ini, ya, di gereja, di keluarga, di lingkungan di mana kita berada, ya. Kalau mau
mau kita dengarkan mereka, maka seringkali mereka ini ketika melakukan dosa kemudian timbul penyesalan. Bahkan yang jujur bilang begini ya, yang jujur bilang gini, aduh aku nyesel, aku goblok ya, kenapa aku melakukan ini? Ya memang ada beberapa sih ketika melakukan dosa atau kejahatan dia bilang gini, aku puas melakukannya, aku puas. Yaitu memang orang calon penghuni neraka, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya percaya kita yang hatinya baik ini, kita yang sudah ditebus, kita seringkali menyesal dengan perbuatan-perbuatan tercela yang kita lakukan ya. Jadi sekali lagi, Rasul Paulus bilang gini, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ya, kalau orang sekaliber Rasul Paulus bisa menulis ini, bisa jatuh di dalam dosa ini, ya, tapi puji Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus, Rasul Paulus mengalami kemenangan. Demikian juga setiap kita. Kalau hari-hari ini kita sedang bergumul tentang beban dan dosa ini, ingat ada Roh Kudus yang menolong dan memampukan kita sehingga kita bisa menanggalkan dan meninggalkan beban dan dosa itu. Ayat 20 dari Roma pasal 7 bilang begini, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat yang baik, yang jahat itu yang ada padaku. Jadi dalam hidup kita ada tarik-menarik antara dosa dan kekudusan, antara perbuatan yang berkenan kepada Tuhan maupun perbuatan yang merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita menang atas pergumulan itu, maka itu jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah ketika kita tidak berhasil menanggalkan beban dan dosa itu. Ayo Bapak Ibu sekalian, terus kita mau mengalahkan beban dan dosa itu dengan cara apa? Dengan cara tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada firman. Ya, waktu kita terus-menerus latih hidup kita, Bapak Ibu sekalian, maka saya percaya kita mengalami kemenangan. Ya, istri saya, Ibu Yongki, terang-terangan dia bilang begini, yang kamu ini sekarang benar-benar luar biasa. Bukan hanya baik, tapi baik banget. Ya kan? Itu yang bisa merasakan ya memang orang dalam sendiri. Kalau di luar itu kelihatan baik, itu kan cuman pencitraan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kenapa bisa mendapat reward seperti itu daripada Bu Yongki? Bukan saya tidak kepingin melakukan perbuatan yang jahat, ya. Itu ada keinginan-keinginan seperti itu timbul. Tapi karena saya sudah melatih untuk terus berkemenangan setelah peristiwa kejatuhan beberapa tahun yang lalu, akhirnya dengan mudah ya saya bisa mengalahkan, menanggalkan dosa dan beban itu. Bukan karena kuat dan gagah, tapi karena mengizinkan Roh Kudus itu mengingatkan dan menolong untuk terus saya tunduk kepada firman Tuhan. Alkitab bilang gini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita memiliki iman yang sehat. Ya, dengan iman yang sehat, Bapak Ibu sekalian, ketika tuaian itu datang, maka kita akan memiliki hidup yang berkualitas, kita dapat menikmati tuaian itu,
dan hidup kita pun dapat menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi komunitas, bahkan bagi bangsa dan negara di mana Tuhan tempatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Matrekan kebenaran firman Tuhan ini. Ya Aba, ya Bapa, tolong setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami semua boleh memiliki iman yang sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.